Ini terinspirasi oleh beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat kita, di mana dalam masyarakat kita itu seringkali keajaiban yang terjadi, terutama keajaiban supranatural, itu dianggap sebagai tanda kebenaran. Jadi kalau orang punya keajaiban itu seolah-olah itu orang yang benar ajarannya. Kira-kira seperti itu. Tema ini berkisar di seperti itu. Nah, jemaah sekalian, seperti kita sudah pelajari dari kecil kita di madrasah, di SD, kita sering dengar ada keajaiban yang menyalahi adat, atau bahasa Arabnya itu khariqul adat atau khawariqul adat. Jadi perkara-perkara yang menyalahi adat, yang tidak umum, bahasa kerennya supranatural, fenomen. Yang kita ketahui di dalam pelajaran yang sering kita dengar, ada beberapa kejadian yang sifatnya khawariqul adat, menyalahi adat, tidak biasa. Bila mana itu terjadi pada diri para rasul, para nabi, kita kenal namanya mukjizat. Mukjizat ini artinya perkara yang menjadikan, melemahkan musuh. Mukjizat itu melemahkan. Artinya dengan mukjizat itu menguatkan Nabi sebagai seorang rasul, menunjukkan bahwa Nabi itu punya argumentasi yang kuat. Maka ada mukjizatnya. Mukjizat ini yang menjadikan musuh atau orang-orang nggak yakin itu menjadi lemah. Mukjizat terbesar Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Kemudian kita kenal lagi perkara-perkara yang khawariqul adat atau yang supranatural yang terjadi pada diri orang-orang alim, orang-orang soleh, para ulama, para waliullah tentunya, waliullah. Itu kita kenal dengan namanya karamah. Bahasa kitanya keramat kira-kira. Cuma ini sebenarnya salah kaprah ini keramatnya. Karamah. Ini terjadi pada diri orang-orang soleh, para kiai-kiai, para ulama-ulama yang soleh. Ini kadang ada karamahnya. Karamahnya juga perkara yang khawariqul adat, yang tidak umum, ajaib, perkara-perkara ajaib. Kan kita suka dengar kiai misalnya, adalah kelebihan-kelebihan secara supranatural. Lalu berikutnya ada keadaan yang supranatural juga, yang di luar kebiasaan adat, kebiasaan umum, terjadi pada diri orang biasa, kayak kita misalnya. Mungkin kita mengalami perkara yang di luar nalar, terjadi pada diri kita. Kok bisa ya? Itu dikenal dengan namanya ma'unah katanya pertolongan. Mungkin kemarin yang lagi viral apa itu, yang ada warungnya, warung kebakar. Ada itu di mana tuh? Lupa di Fluid. Itu barangkali itu bisa salah satu contoh apa? Ma'unah Allah. Kan harusnya kebakar itu secara apa? Secara logika, makanan kirinya habis. Tapi dia nggak terbakar. Dan berikutnya ada keadaan atau keajaiban yang terjadi pada diri seseorang, tapi ini terjadi pada orang-orang yang menyalahi syariat ataupun yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Ini namanya istidraj.
Istidraj ini bisa berupa sihir dan macam-macam. Dan ada yang terakhir ini kita sering dengar nih, bukan karomah, bukan mukjizat, bukan maunah, tapi ajaib. Bukan supernatural juga. Kelihayan, ya, ketangkasan, yaitu sulap, yang lagi ngetren ya, sulap. Sulap itu kan hal yang bukan perkara-perkara khawarikul adat atau yang supranatural. Dia ada unsur-unsur magis di situ, ya. Semata-mata kemampuan apa? Olah pikir, olah tangan, skill, kira-kira seperti itu. Bisa dipelajari siapa saja, serius. Dan teman sekalian, apakah benar bahwa keajaiban-keajaiban itu merupakan tanda kebenaran? Kalau itu terjadi pada diri seorang rasul, diri seorang nabi, maka keajaiban itu adalah bukti kebenaran, mukjizat. Kita sering baca kisahnya, mukjizat para nabi. Misalnya Nabi Musa, mukjizatnya adalah tongkat. Kemudian mukjizatnya Nabi Isa. Nabi Isa mukjizatnya dia bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Mukjizat Nabi Isa juga dia bisa mengetahui apa yang disimpan di rumah. Banyak mukjizat Musa. Mukjizatnya Nabi Daud, suaranya yang indah. Dan mukjizatnya Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman mukjizatnya adalah dia Allah beri kekuasaan yang sangat besar. Di mana kekuasaan Nabi Sulaiman ini menguasai alam manusia, alam jin, alam hayawan. Jadi pasukan Nabi Sulaiman itu ada manusia, ada jin, ada hewan juga. Banyak mukjizat-mukjizat Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada mukjizat-mukjizat selain Al-Quran yang terbesar. Nabi misalnya mukjizatnya adalah taktilut ta'am. Tangan Nabi ini bisa menjadi asbab banyaknya makanan atau minuman. Jadi ada minuman air yang hanya satu ember gitu, tapi yang minum sampai puluhan orang, ratusan bahkan. Karena tangan Nabi masuk ke ember itu seolah seperti mata air. Ini mukjizat. Begitu juga mukjizat Nabi membelah bulan, mukjizat Nabi Isra dan Mi'raj. Ini keanehan-keanehan ataupun ajaib, ya, khawarikul adat yang terjadi pada para nabi dan anbiya. Ini bukti kebenaran. Kemudian orang soleh, para ulama, para kiai, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu pernah ada keajaiban, yaitu beliau berjalan dan di atasnya ada lampu yang menyinari beliau, ada cahaya. Kita sering dengar karamah-karamah seperti itu, para aulia, ya, keramat-keramat para kiai, para ulama. Cuma karamah seperti ini terjadinya biiznillah wa bimasyiatillah. Terjadinya dengan izin Allah dan kehendak Allah, bukan kehendak ulamanya itu. Bukan misalnya ulamanya pengen terus terjadi keajaiban, enggak begitu. Kalau sulap kan kehendak pesulapnya, sulap muka makanya dia mau ya dia bisa gitu. Tapi kalau karamah tidak bisa. Karamah hadir sesuai dengan kehendak Allah dan izin Allah. Kemudian sekalian, begitu juga dengan maunah, apalagi maunah terjadi pada diri orang biasa. Dan ini memang di luar nalar. Misalnya kita mendengar ada rumah ambruk misalnya, tapi ada anak kecil yang nggak apa-apa misalnya, atau misalnya ya kadang-kadang terjadi sesuatu yang secara nalar harusnya dia sudah meninggal gitu, tapi ternyata Allah selamatkan dia.
Ini maunah. Ini bisa terjadi pada kita, Pak. Orang biasa. Ya, mungkin di antara kita juga pernah mengalami fenomena seperti itu. Satu kejadian yang menurut kita itu kayaknya nggak masuk akal, tapi terjadi. Pasti ada, insya Allah. Jadi orang biasa. Tapi tadi Pak, maunah, karomah itu tidak bisa direkayasa. Itu terjadi dengan kehendak Allah. Kalau menghendaki terjadi. Lalu jemaah sekalian, yang berikutnya tadi istidraj. Istidraj itu melalui sihir, atau perkara-perkara lain yang Allah izinkan untuk terjadi, perkara yang ajaib, tapi dalam rangka untuk membuat orang itu semakin tersesat, semakin banyak dosa, semakin jauh dari Allah. Semakin jauh dari Allah. Jadi ada orang diberi keajaiban, tapi bukannya dia dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah, tapi makin tersesat, makin jauh. Nah, jemaah sekalian, ini yang akan kita pelajari. Nah, keajaiban ini jemaah sekalian, al-ajaib atau khariqul adah, ya, ini terjadi tentu dengan izin Allah. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang terjadi tanpa izin Allah. Tapi masalahnya ada yang biiznillah, ya, wa biridha, ya. Allah, ya, memberikan izin dan meridhoi. Yang tadi mukjizat, ya. Kemudian karamah, kemudian ma'unah. Ini terjadi atas izin Allah dan atas ridha Allah. Ya. Umumnya yang mukjizat dan karamah, yang ma'unah, ya, izin Allah. Tapi bisa dari ridha Allah. Tapi kalau yang istidraj ini diizinkan oleh Allah, tapi tidak diridhai oleh Allah. Contohnya tadi ilmu sihir. Ya, kita kenal biasanya santet, itu kan perkara-perkara supranatural. Orang tanya, itu Allah izinkan enggak? Ya, Allah mengizinkan. Tapi Allah tidak meridhoi. Ini bedanya dengan yang tadi, Pak. Dengan karamah, dengan mukjizat, maunah, atas izin dan ridha Allah. Tapi perkara-perkara yang khariqul adah, yang supranatural tadi, di mana terjadi pada orang-orang yang jauh dari Allah, terjadi, tetapi itu tidak diizinkan oleh Allah. Nah, ini maka kasyaf tadi terbukanya satu peristiwa, ya, tirai gaib lah kira-kira seperti itu. Itu ada kasyfur rahman, ada kasyfur syaitan, ya. Ada terbukanya tirai gaib ini, ya, dari Allah. Ada yang melalui jalur syaitan. Syaitan juga bisa membuka tirai kegaiban palsu, ya. Ini yang kita baca beberapa literatur tentang itu. Jadi keajaiban ini jemaah sekalian tidak bisa jadi ukuran benarnya seseorang atau benarnya pendapat seseorang. Tetap kebenaran itu harus didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, kemudian asar-asar sahabat. So gini, Pak, ini maaf ini, ya, saya suka dengar juga nih, ya. Ada orang ajaib bisa menebak, meramal atau ini, wah itu waliullah nih. Kalau kata waliullah itu kan seolah-olah berarti kekasih Allah. Kalau kekasih Allah pasti orang yang benar. Kira-kira begitu kan logika kita, ya. Nggak mungkin Allah tuh mengasihi orang yang tidak benar. Logika kita seperti itu. Tapi apakah itu benar? Ini ya,
kita bahas hari ini. Tidak selalu keajaiban yang terjadi pada seseorang itu pertanda bahwa dia itu seorang waliullah. Boleh jadi dia seorang waliul syaitan, walinya syaitan. Jadi kita lihat orangnya, dia seorang yang sesuai nggak hidupnya dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kalau kehidupannya ya, seperti apa yang dituntunkan Allah dan Rasulnya, kemudian terjadi keajaiban, ya mudah-mudahan itu karamah. Tapi kalau nggak sesuai, apalagi lalu dijadikan semacam kayak demonstrasi atau lain-lainnya, ya. Nah ini harus diwaspadai, ya. Karena wali itu ada dua, ada waliullah, ada wali syaitan. Sebagaimana ada hizbullah, ada hizbus syaitan, ya. Ada ya kelompoknya Allah, ya, pasukan Allah, ada juga kelompoknya atau pasukan setan. Ini jemaah sekalian, saya akan bacakan satu peristiwa keajaiban yang terjadi, yang kadang-kala membuat orang menjadi tertipu. Satu kisah dalam kitab ini diceritakan. Ya. Waqad jarrat hadhihi al-qissah li ghairi wahidin minan nas. Telah terjadi kisah ini tidak hanya pada satu orang. Artinya banyak orang mengalami kisah ini. Ya. Faminhum man 'asamahu Allah wa 'arrafahu annahu syaitan. Ada di antara mereka yang mengalami kejadian ini dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dan diberitahu oleh Allah bahwa itu adalah rekayasa setan. Kasyekh Abdul Qadir fi hikayati al-mashhura haitsu qala, seperti kisah yang terjadi pada Syekh Abdul Qadir, ya, yang kita kenal adalah Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Ini kisahnya kisah Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau tidak salah hidup pada abad ke-67 kalau tidak salah, Hijriah. Syekh Abdul Qadir Jailani di sini dikatakan, ya, pada satu hari kuntu marra fil ibadah fa ra'aitu 'arsyan 'aziman wa 'alaihi nur. Pada satu peristiwa, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, aku sedang beribadah. Jadi lagi apa? Ya kalau kita kan lagi wirid lah, baca Quran, wirid, zikir, kira-kira seperti itu. Berhalwat. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, fara'aitu 'arsyan 'aziman. Lalu tiba-tiba aku lihat satu keadaan, satu situasi seperti arsy yang agung. Ya. Arsy itu seperti istana, ya. Luar biasa, terbuka kayak apa? Keadaan suasana istana yang agung. Kemudian wa'alaihi nurun, ada cahaya. Faqala li, lalu tiba-tiba cahaya itu berkata, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir. Ini wahai, kata cahaya itu, ana rabbu wa qad halaltu lak ma harramtu ala ghairi. Jadi cahaya itu ngomong, wahai Abdul Qadir, saya ini Tuhanmu, saya halalkan apa yang telah saya haramkan kepada selain kamu. Jadi si cahaya ini ngomong, mulai hari ini apa yang haram buat orang lain halal buat kamu, kira-kira seperti itu, kata si cahaya ini. Masya Allah nih, itu betul-betul apa namanya suasana yang luar biasa, ya. Lalu kemudian fakultulah, maka Syekh Abdul Qadir aku berkata kepada dia, kepada cahaya itu, a'anta Allah alladzi la ilaha illahu, apakah engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia?
nggak jawab, nggak ada jawaban, apa? Ternyata dia cahaya ini ya tidak bisa menjawab. Ketika dikatakan a'anta apa tadi? A'anta Allahul ladzi la ilaha illahu, apakah engkau Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia? Karena nggak ada jawaban, nggak bisa mengatakan bahwa saya ini Allah, kira-kira seperti itu. Maka kata Syekh Abdul Qadir, dia bilang kepada cahaya, saya adu Allah. Kalau bahasa Inggrisnya, pergilah wahai. Kalau saya itu mengusir, pergi wahai musuh Allah. Fatamazzaqa dzalika nur wa sara zulmatan. Cahaya itu pecah, buyar, wa sara zulmatan, lalu jadi gelap. Jadi begitu disebut ya adu Allah, langsung padam cahaya. Nah ini jemaah sekalian, sekelas orang seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir seorang ulama besar. Beliau seorang mujahid yang bermadhab Hambali, seorang yang soleh, puasa, banyak kisah-kisah perjuangan beliau. Hanya saja kadang-kadang sering disalahpahami. Kadang-kadang ya, kalau kita sebut nama Syekh Abdul Qadir, dalam bayangan kita itu apa? Hal yang apa? Ajaib-ajaib, kira-kira seperti itu kan? Ajaib-ajaib gitu. Keramat-keramat yang seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas dalam kisah ini, insya Allah kisah ini mutawatir. Artinya apa namanya, kisah yang kebenarannya itu banyak diyakini orang. Ada pun kisah lainnya wallah saya tidak tahu. Tapi kisah ini insya Allah benar. Jadi mas kalian, begitu disebut ya adu Allah, langsung buyar itu cahaya, gelap. Nah, lalu si iblis tadi bang, ya, bilang ya Abdul Qadir, najauta minni bifiqhika fi dini wa ilmika wa bimanazilatika fi ahwali. Kata iblis tadi, ya, engkau telah selamat dari aku, dari tipu dayaku, ya, dengan fikihmu, dengan kecerdasanmu dan dengan ilmu dan dengan kedudukanmu, ya, tentang hal ihwal dirinya. Beliau sangat menjaga misalnya apa namanya, keadaan dirinya, ahwalnya itu sangat dijaga dari hal-hal yang mengotori. Ya, terkenal sebagai seorang yang bersih hati. Laqad fatantu bihadhil qissah 70 rajulan. Kata si iblis ini, aku telah menfitnah, maksudnya menipu daya, mengelabui lah bahasa kitanya. Aku telah mengelabui dengan cara seperti ini 70 orang. Jadi ternyata sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani sudah ada 70 orang yang tersesat gara-gara cara seperti ini. Pernah nggak dengar cerita Pak, misalnya ada seorang yang setelah anggaplah derajatnya itu merasa lebih tinggi gitu, lalu jadi nggak sholat. Pernah dengar? Barangkali ini ada dia didatangi iblis dan mungkin iblis bilang, mulai sekarang kamu nggak perlu sholat lagi. Kira-kira seperti itulah. Karena kata si iblisnya ini, ya Abdul Qadir katanya, dengan cara ini aku telah sesatkan 70 orang sebelum kamu. Karena tadi orang terpesona dengan apa? Keajaiban tadi. Ya bagaimana kata terpesona Pak? Kita lagi wirid misalnya, lagi banyak subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tiba-tiba terbuka satu keadaan, satu istana yang luar biasa mereka, ada cahaya. Kira-kira kalau kita misalnya mengalami gimana? Terpesona kan? Kalau saya pun mungkin terpesona Pak. Wah, kira-kira seperti itu.
Tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala dikatakan di sini apa tadi ya? Kemudian faqila lahu, dikatakan kepada Syekh Abdul Qadir, ada pertanyaan, kaifa alimta annahu syaitan? Wahai Syekh Abdul Qadir, bagaimana engkau tahu bahwa itu setan? Kan pertama cahaya itu gak ketahuan kalau itu setan. Bagaimana engkau tahu bahwa itu setan? Apa kata Syekh Abdul Qadir? Syekh Abdul Qadir berkata, qala, berkata Syekh Abdul Qadir, biqaulihi li, aku tahu dengan perkataannya kepadaku, yaitu perkataannya halatu lak mahram ta'ala ghairi. Nah, itu perkataannya dari iblis itu mengatakan, telah aku halalkan bagimu apa yang telah aku haramkan bagi selain kamu. Kata-kata inilah yang menjadikan aku tahu bahwa dia itu pasti setan. Kenapa? Waqad alimtu anna syariat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tunsakh wa la tubdal. La tunsakh wa la tubdal. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, aku sungguh telah tahu bahwa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak dimaksud, tidak ada revisi dan tidak ada penggantian. Artinya setelah Rasulullah meninggal dunia itu tidak akan mungkin terjadi apa? Revisi ataupun ya kalau kita undang-undang kan sering direvisi ya, direvisi ganti lagi ditambah. Tapi kalau syariat Nabi Muhammad begitu meninggal dunia, maka sebagaimana termaktub dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sempurna sudah. Maka disinilah ilmu kecerdasan Syekh Abdul Qadir dengan pertolongan Allah ya, dia diselamatkan. Jadi nggak mungkin ada perubahan syariat, nggak mungkin. Di situ aku tahu bahwa ini pasti setan. Lalu kata Syekh Abdul Qadir lagi, wa li'annahu qala ana rabbuk, wa li'annahu qala ana rabbuk. Dan juga dengan kata-kata setan dia bilang ana rabbuk, saya Tuhanmu. Walam yaqdir ay yaqula ana Allahu alladzi la ilaha illa ana. Tetapi setan enggak bisa berkata ya, aku adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain aku. Jadi enggak bisa menyebut kata Allah, tak bisa. Dia bisa nyebut aku, saya Tuhanmu, bisa, Tuhan bisa. Saya Tuhanmu, misalnya saya apalagi misalnya. Tapi untuk menyebut Allah, ini setan nggak bisa, iblis nggak bisa. Nah ini jamaah sekalian, keajaiban seperti ini boleh jadi terjadi pada begitu banyak orang. Maka tadi judul kita hari ini, apakah keajaiban itu tanda keajaiban itu tanda kebenaran? Benarkah? Jawabannya tadi tidak selalu benar, tidak selalu benar. Kalau keajaiban terjadi pada diri para nabi yang tadi mukjizat, benar, itu tanda bahwa nabi itu benar. Tapi coba sering kita dengar, maaf ya, ada orang yang ya secara ibadah begitu, secara kehidupannya seperti itu, masih penuh dengan kehidupan dunia, masih senang ini yang kok lalu terjadi keajaiban gitu ya, begini begitu. Ini sepertinya nggak meyakinkan gitu ya, tidak meyakinkan. Ini keajaiban dari mana ini? Bahkan akhir-akhir ini banyak klaim-klaim ya, dari beberapa orang yang menurut saya itu melebihi klaim-klaim sahabat ya. Melebihi klaim-klaim sahabat. Kemudian jemaah sekalian, Islam telah mengajarkan untuk berhati-hati terhadap perkara-perkara yang akan menyebabkan kita jatuh ke dalam hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkara-perkara kemusyrikan. Karena keajaiban ini biasanya terjadi kaitannya itu dalam rangka menjatuhkan orang atau menggiring orang ke dalam perbuatan
syirik. Biasanya seperti itu. Ya. Makanya biar terjadi pada para dukun-dukun gitu ya, dukun ajaib misalnya. Bagaimana jamaah sekalian? Para dukun, para tukang ramal. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, sihir itu luar biasa. Sihir itu salah satu tonggak yang menjadi pilar kekuasaan Firaun. Jadi Firaun itu punya triple pilar, ya. Punya 3 pilar kekuasaan. Yang pertama itu adalah orang kaya, Haman namanya. Bukan Korun. Jadi yang mendukung kekuasaan Firaun itu pertama adalah orang kaya, Korun. Ya, kalau orang kaya namanya sekarang apa? Konglomerat. Yang kedua adalah Haman. Haman inilah kepala militer. Ya kalau kita sekarang militer, tentara. Ya. Dan yang ketiga adalah tukang sihir. Jadi memang tukang sihir dari zaman ke zaman itu sudah ada. Bahasa kitanya sekarang namanya apa nih? Orang pintar ya. Penasihat spiritual. Jadi kan seperti itu. Penasihat apa? Spiritual. Ini di zaman Firaun seperti itu. Kekuasaan Firaun itu ya ditopang di atas 3 pilar. Dan ini ternyata zaman kalian bukannya Firaun, ternyata juga banyak dilanjutkan oleh penguasa-penguasa gitu yang lainnya setelah Firaun. Wallah, dengan segala bentuk modifikasinya kurang lebih seperti itu. Nah, jemaah sekalian, kita lihat di zaman Firaun itu tukang sihirnya luar biasa. Makanya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa juga berkaitan yang bisa melemahkan, mukjiz yang melemahkan orang sihir, tukang sihir, yaitu tongkat yang kita kenal itu, ya menelan, menelan sihir-sihir yang dibuat oleh mereka. Apa itu? Kalau dalam kisah itu ular-ular ya. Ular. Kemudian jemaah sekarang saya akan baca ya petunjuk Nabi dalam hal perkara-perkara yang barangkali di sini kita ini banyak sekali Pak dikisahkan, tapi kita ambil sedikit saja contoh-contoh berkaitan dengan ilmu sihir atau ilmu khawariqul adat supranatural ini. Ya. Maka ada satu hadis dalam himpunan hadis yang dihimpun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pada hadis yang ke 1677 salah satu keajaiban yang terjadi, seringkali kita dengar ada ramalan dan ramalan itu terjadi. Ajib nih, ramalannya manjur gitu, kalau seperti itu ya. Walaupun kita lihat juga ada ramalan-ramalan nggak pas gitu. Sebetulnya gimana nih? An Aisyah radhiyallahu anha qalat Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasun 'anil kuhan. Bertanya kepada Rasulullah siapa? Ya, manusia. Manusia ini bertanya kepada Nabi 'anil kuhan, tentang kahin, tentang dukun, tukang ramal dan lain-lainnya. Ya bahasa kita ini tadi apa? Orang pintar, ya. Orang pintar, dukun. Cuma nih, maaf nih, jangan di generalisir karena ada juga yang protes dukun itu nggak semuanya, karena ada dukun urut, dukun patah tulang, dukun bayi ya. Ini yang dimaksud ini dukun yang supranatural ini, dukun yang berkaitan dengan keajaiban-keajaiban yang direkayasa oleh setan, bukan dukun yang itu. Ya maaf nih kalau yang
kebetulan profesinya dukun urut, dukun ini bukan maksudnya di sini. Jadi bertanya kepada Rasulullah sekelompok manusia, adil kuhan. Faqal, dan berkata Nabi, laisu bisyai, mereka itu nggak ada apa-apanya, nggak ada efek dari dulu. Faqalu ya Rasulullah, innahum yuhaddithuna ahyanan bisyai'in fayakunu haqqan. Ya Rasulullah, katanya, mereka menceritakan suatu kepada kami dan fayakunu haqqan, dan terjadi. Nah itu tadi misalnya tukang ramal tadi bilang pada tahun 2022 akan terjadi apa gitu ya, dan terjadi. Kan suka terjadi setepat begitu juga kan. Wah ini kan keajaiban nih. Kalau yang kita dengan ilmu akidah, dengan akidah yang lemah itu langsung bisa percaya. Wah ini hebat nih, apa namanya, dukun ini, tukang ramal ini. Benar tukang ramal ini, berarti ini. Nah ini jamaah sekalian, jangan buru-buru. Ini adalah lanjutan hadis ini. Apa lanjutan hadis ini? Waqala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, tilkal kalimatu minal haqq yahtaquhal jinniyyu fayaqurruha fi udhuni waliyyihi wa yukhlituna ma'aha mi'ata kadhbah, muttafaqun alaih. Di sini diriwayatkan oleh dua imam ahlul hadisnya utama, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih atau rawahu Syaikhan. Jadi kata Nabi, kalimat itu memang benar. Jadi kalimat itu benar ada di langit, keputusan-keputusan yang telah ditetapkan Allah di langit diumumkan. Yang buat jinniyu yang disambar oleh jin, yang didengar. Jadi jin itu Pak, itu ada di anan, di sahab, di langit itu dia bahasa kita nguping lah, nguping keputusan-keputusan takdir. Nah, kalau kebetulan dia itu dengar, ya, kemudian selamat, maka yang tadi didengar tadi itu disampaikanlah kepada wali, ya, kepada dukun. Jadi dukun ini punya asisten jin. Jin, kamu coba dengerin apa tuh yang terjadi di langit. Jinnya dengerin Pak. Ya. Oh, keputusannya begini. Langsung sampaikan ke dukunnya tadi yang menyuruh tadi. Tetapi dukun itu mencampur yang satu kali dengan 100 kebohongan. Jadi kalau ada dukun itu benar satu, itu ada 99 yang lain bohong. Dengan catatan ya mas kalian, jin tadi ya, tidak terkena tembakan malaikat ya. Karena malaikat itu ada malaikat pengawas di langit itu ya, yang mengawasi jin sesuai dengan firman Allah itu dalam surah Al-Mulk ya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Jadi ada bintang-bintang, namanya bintang syihab, kalau dalam surah As-Saffat itu diterangkan di situ. Begitu orang jin yang dengar-dengar ya, memang ada yang selamat, tapi oleh malaikat dikejar ya, ditembak dengan bintang syihab. Akhirnya apa yang dia sudah dengar itu buyar, hilang. Karena ditunggu oleh dukunnya yang di bawah di bumi ini. Akhirnya kadang jin bikin-bikin, dia bikin-bikin aja ya. Oh tadi ya, nah, itu nggak tepat. Jadi jamaah sekalian, kalau kebetulan ada peramal atau dukun itu tepat sasaran, tepat apa namanya ramalannya ya, nah, itu barangkali jin ya yang selamat dari apa hantaman bintang syihab tadi. Nah, jamaah sekalian, ini semua keajaiban juga. Tetapi jamaah sekalian,
tentang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita. Baginda Rasul bersabda, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini radhiyallahu anhuma, berarti dua orang diridhai Allah. Artinya bahwa anak dan bapaknya dua-duanya adalah sahabat Rasul. Kalau misalnya radhiyallahu an misalnya, itu berarti anaknya aja. Kalau ini Ibnu Abbas ini, baik anaknya Ibnu ataupun Abbasnya juga dua-duanya sahabat. Abbas adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Ibnu Abbas ini salah satu sahabat muda belia di zaman Nabi. Di antaranya adalah ini sahabat Ibnu Abbas, satu lagi sahabat Ibnu Umar. Jadi yang pada zaman Nabi ini masih muda, tapi cerdas. Beliau salah satu sahabat yang pertama kali menafsiri Quran. Ada tafsir Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Berkata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktabasha ilman minan nujum, iktabasha syu'batan minas sihr, zada ma zada. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahihin. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengambil ilmu dari ilmu astrologi, ilmu nujum, maka itu telah mengambil bagian dari sihir. Jadi udah habis waktunya ya. Ini masih banyak perkara ini. Ilmu nujum di sini adalah bukan astronomi, bukan. Nujum kan bintang ya. Najmun, jamaknya najmun, najmani nujum. Itu bukan astronomi. Kalau astronomi adalah ilmu perbintangan untuk menentukan apa? Waktu, posisi-posisi, itu bukan termasuk ya nujum ini. Yang di sini dimaksud ilmu astrologi, yang dimana lokasi-lokasi atau posisi-posisi bintang itu berpengaruh terhadap nasib seseorang. Kalau astronomi kan enggak itu. Astronomi kan hanya apa? Menentukan waktu atau pengaruh posisi bintang terhadap alam, tapi bukan nasib. Kalau astronomi pada nasib. Oh, lokasi kamu di Libra misalnya, nasib rezeki lancar, asmara kacau misalnya, seperti itu ya, dan lain-lain. Oke, karena waktu sudah habis ya, mudah-mudahan bisa kita bahas lain kali ya. Intinya jamaah sekalian, jangan terpesona dengan keajaiban yang terjadi. Ya, tetap kebenaran itu harus kita tumpukan dasarnya kepada Allah dan Rasul, bukan pada keajaiban-keajaiban yang terjadi. Nah, tadi Syekh Abdul Qadir tadi sudah berikan pelajaran buat kita yang sangat berharga. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan akidah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.